Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Majelis virtual subuh. Insyaallah hari ini virtual subuh yang ke-98. Yang saya hormati para Al-Irsyadiyin, para ketua PC Al-Irsyad Kota Bandung, yang saya hormati para ketua LPP Al-Irsyad Kota Bandung, yang saya hormati asatidz-asatizah, dan para yang saya hormati para hadirin hadirat jamaah majelis virtual subuh yang ke-98. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir dan batinnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah pada hari ini di majelis virtual ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, khususnya pada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Hadirin al-syadiin yang Allah muliakan, mari kita mulai acara virtual subuh ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita awali kegiatan kita murojaah surah Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala khairun laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah mulai bergabung dengan murojaah bersama, dan alhamdulillah pada hari ini juga tepatnya tanggal 3 Juni atau 14 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah pada hari ini juga di tengah-tengah kita sudah bergabung Ustadz Yazen. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Fahmi. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Hayakumullah Ustaz. Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Syukuran alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita akan bersama-sama mengkaji ilmu, dan kita akan mendengarkan tausiah beliau yang insyaallah pada hari ini temanya adalah mengambil dari hadis arba'in yang ke-23 saja, berkaitan tentang zikir, sedekah dan juga sabar. Allah ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa melaksanakan, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmu yang akan beliau sampaikan ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Dari itu, dengan segala hormat kami persilakan kepada beliau, guru kita Ustaz Yazen Al-Hakimi. Kepada beliau kami persilakan. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina astafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah sekian minggu, sekian bulan, kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang baik ini bersama orang yang mulia, teman-teman, rekan-rekan, sahabat yang saya sangat cintai di Al-Irsyad Al-Islamiyah, wabil khusus pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, kota atau ketua Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, ibu-ibu, bapak-bapak yang berjuang untuk menegakkan dakwah dan kalimat tauhid. Mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sama-sama berhenti di hadis 22, hadisul arba'in an-nawawiyah. Dan hari ini kita akan melanjutkan hadis yang 23. Hadis 23 ini mencakup beberapa amalan dan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi kita mungkin kalau kita memperhatikan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, insya Allah kehidupan kita sehari-hari akan menjadi sangat berkah. Ayo kita bersama-sama dengar hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم." Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu bagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, artinya itu memenuhi timbangan. Nanti kita berbicara tentang timbangan ini ya. Ucapan subhanallah, artinya maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dua-duanya, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya antara langit dan bumi ini pahalanya. Jadi pahalanya kalau kita mengumpulkan sesuatu di tangan kita, itu sudah berat. Di dalam rumah kita, itu sudah sangat banyak. Apalagi kalau di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti niata. Kesabaran adalah sinar. Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu hari kiamat. Setiap manusia berbuat dan setiap di antara kita pasti berbuat. Seakan-akan ia menjual dirinya dan juga ada yang merendahkan, memerdekakan, ada yang memerdekakan dirinya dan juga ada yang juga membinasakan dirinya sendiri. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Muslim dan juga Al-Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini termasuk di antara hadis-hadis yang paling kuat, yaitu hadis muttafaqun alaih yang disetujui oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini berbicara tentang kesabaran, berbicara tentang salat, berbicara tentang zikir, berbicara tentang bagaimana kita beramal. Keutamaan itu semua dikumpulkan dalam satu hadis. Nah, ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan at-tuhuru, bukan at-tahuru. Kadang-kadang kita berkata at-tahuru.
Tapi at-tuhuru dalam bahasa Arab, ta itu harus di dhammah. At-tuhuru. Tuhur. Kecuali kalau kita mengikatkannya dengan alif lam. Nah, jadi kalau kita bilang at-taharah, kita tidak bilang at-tuhurah. Bukan. At-taharah ini karena sudah terikat pada alif dan lam, at-ta'rif. Jadi kalau kita melihat di dalam buku-buku fikih, kita akan melihat babut taharah. Tetapi kalau tuhur sendiri, tuhur kita membacakannya dengan ta yang dhammah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dimulai dengan mensucikan diri. Kalau kita melihat hadirin, setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada taharahnya. Meskipun taharahnya tertentu, berbeda-beda. Taharah zikir itu beda dibandingkan dengan taharah salat. Taharah salat itu beda dibandingkan dengan taharah sabar. Sabar itu taharahnya beda dibandingkan dengan yang lain. Itu bisa jadi taharah yang maknawi atau hissi. Misal, kalau kita membacakan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bertaharah, yang bersuci. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini? Kata para ulama, ini menurut jumhurul fuqaha, taharah ini bukan mandi. Taharah di sini bukan juga wudu, bukan. Taharah di sini adalah taharatul batin. Apa itu taharatul batin? Taharatul aqidah, lurusnya aqidah seseorang. Taharah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita membacakan Al-Quran adalah taharatul qalb, sucinya qalbu. Para ulama berkata itu seseorang yang masuk Islam itu sudah bertaharah. Seseorang yang lurus akidahnya itu sudah bertaharah, maka boleh menyentuh Al-Quran. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau ada seseorang yang akidahnya belum lurus, kita berusaha untuk menasihati beliau dan mengajak beliau untuk masuk agama Islam, baru kita memberikan Al-Quran ini kepada dia. Tetapi kadang-kadang kalau kita dakwah untuk mengajak seseorang untuk masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan hadiah Al-Quran, itu boleh. Menurut beberapa ulama juga boleh kalau tujuan kita untuk dakwah. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, bersuci yang dimaksud di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga meninggalkan kesyirikan dan juga meluruskan akidah. Bisa juga meninggalkan dosa-dosa besar, maksiat, dan juga terlepas diri dari semua apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah. Atau mungkin sebelum alhamdulillah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam mimpinya ada seseorang yang jalan di dalam surga. Tuk 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 tuk. Suara siapa ini? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu perjalanan seolah-olah itu sandalnya Bilal bin Rabah. Bilal ibn Rabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau datang kepada Bilal bin Rabah dan bertanya, "Ya Bilal, kemarin malam saya dengar qar'u ni'alika fil jannah. Saya dengar perjalananmu, perjalanan kakimu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Astahlifuka billah. Tolong berikanlah kepada aku amalan-amalan rahasia yang engkau sudah lakukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkanmu sudah menjadi ahli surga, bahkan sudah berjalan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? Beliau berkata, saya tidak pernah wudu. Saya tidak pernah membatalkan wudu kecuali saya langsung segera mengupdate dan juga melakukan wudu lagi dan menjaga diri saya dalam taharah, dalam suci. Meskipun kadang-kadang membatalkan wudu, tetapi kalau saya batal wudu, segera saya melakukan wudu supaya saya bersuci. Dan setiap kali saya melakukan wudu, saya melakukan 2 rakaat. Luar biasa. Itu namanya rakaatayil wudu.
Pernah ibu dan bapak dengar ada sunnah qabliyah ba'diyah, sunnat rawatib dan nawafil, sunnat tahajud, sunnat witir, ada juga sunnatul wudu. Itu 2 rakaat. Setiap kali kita wudu, setelah itu kita melakukan 2 rakaat. Ini amalan Bilal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya tidak pernah membatalkan wudu saya sebenarnya. Kalau saya pernah membatalkan wudu saya langsung segera melakukan wudu. Setelah wudu ini saya melakukan 2 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersuci dan melakukan 2 rakaat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat Bilal sebagai ahli surga. Masya Allah. Sedangkan beliau masih berjalan di bumi, masih hidup bersama kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tingkat sucinya yang luar biasa, memberikan keutamaan yang luar biasa kepada Bilal bin Rabah. Beliau hitam, berasal dari Afrika, dan itu sama sekali tidak merendahkan derajat beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malah membuat beliau di antara orang-orang yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi ahli surga. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita berusaha untuk menjaga kesucian kita. Kalau kita tidak bisa menjaga wudhu kita, maka kita menjaga kebersihan kita. Kalau kita tidak bisa mandi terus-menerus, kita menjaga kesehatan kita dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan hanya akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi akan menjaga kesehatan kita di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Apa artinya syatrul iman? Sebagian. Tetapi kalau kita bilang syatr dalam bahasa Arab, itu berarti 50% dari iman. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ibu dan bapak, agama Islam itu benar-benar menyuruh kita untuk menjaga kesehatannya. Agama Islam itu agama yang sangat bersih, yang sangat sopan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang datang ke masjid dan mulutnya masih berbau. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu melarang seseorang makan bawang putih yang kecil itu, atau bawang, atau makan makanan yang raihahnya, yang baunya agak kuat, yang bisa mengganggu saudara kita di masjid. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, malaikat saat itu akan menjauh dari kita, apalagi manusia. Kalau malaikat menjauh, tidak bisa mencatat, bukan tidak bisa mencatat, tidak akan mencatat ibadah salat. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kita tidak melakukan apapun, berbuat apapun, kecuali akan tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam hadis yang lain juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ikram. Apa artinya ikram? Berilaku sopan kepada manusia dan juga kepada malaikat yang menemani kita. Kita punya qarin yang selalu menemani kita dari malaikat. Kita punya malaikat yang selalu mencatat kebaikan dan juga yang mencatat kemungkaran. Ini menemani kita sejak kita lahir sampai kita mati. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang sopan kepada mereka. Kita menjaga tahur suci kita, menjaga kesucian kita, menjaga juga tahur kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tahur 50% dari agama. 50% dari keimanan kita. Karena salat tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bersuci. Bersuci dia salat apa? Yang pertama akidah. Yang kedua, bersuci dari hadatsul akbar, bersuci dari janabah, dan juga setelah itu bersuci dari akidah yang tidak lurus. Nah, itu yang namanya tahur sebelum salat. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan. Nah, kita perlu tahu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari kiamat
setiap orang di antara kita akan diketahui orang ini baik atau tidak melalui timbangan hari kiamat. Timbangan sama dengan timbangan yang ada di pasar. Timbangan. Satu sisi yang kanan akan terletak di atasnya pahala dan ibadah kita. Yang satu lagi yang kiri akan terletak di atasnya semua dosa dan maksiat kita. Lihat. Yang mana paling banyak akan ke bawah. Kalau ibadah kita, zikir kita, pahala kita itu lebih banyak, maka ini akan menjadi lebih berat. Hasanat akan, atau mungkin dosa itu akan menjadi lebih ringan dari ke atas. Nah, orang yang pahalanya, hasanatnya, amal salehnya lebih berat daripada dosanya, maka orang ini insya Allah sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada seseorang dosanya lebih tinggi, lebih banyak, lebih berat daripada maksiatnya, itu termasuk musibah yang terbesar. Kenapa? Karena banyak di antara kita dosanya itu hampir setiap saat. Sudah terbiasa untuk berbohong. Sudah terbiasa untuk ghibah. Sudah terbiasa untuk fitnah. Sudah terbiasa untuk namimah. Sudah terbiasa untuk mengambil hak orang. Bukan kan? Sudah banyak di antara manusia sudah menjadi itu sesuatu yang lumrah, kebiasaan di dalam dirinya. Nah, kebiasaan. Apalagi mungkin yang saya melihat itu di antara orang politik. Antara orang politik itu sudah hal yang biasa itu. Menipu orang, berbohong, mengambil hak orang lain, hak masyarakat. Itu sudah kebiasaan setiap hari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, 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 maka insya Allah kita akan memenuhi timbangan kita hari kiamat. Jadi orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kebiasaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau kita mungkin ke Arab, berbicara sama dia, saat berbicara sama kita, pasti kita akan mendengar banyak zikir di antaranya. Subhanallah, saya mau pergi ke situ. Alhamdulillah, saya dapat ini. Selalu mengucapkan zikir. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa. Meskipun ini ucapan dan berbicara gaul, berbicara yang biasa gitu. Tetapi dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti sudah membasahi lidahnya dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kalau kita memperbanyak bacaannya maka akan memenuhi timbangan. Dan subhanallah, alhamdulillah kalau kita membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, bacaan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Sebagaimana tadi yang disampaikan. Kalau kita memenuhi rumah kita dengan sesuatu, itu berarti sudah banyak. Kalau kita memenuhi harta kita, itu sudah super banyak. Kalau kita sudah memenuhi bumi, itu sudah terlalu banyak. Kalau kita memenuhi di antara langit dan bumi, Allah, ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada batasnya. Nah, apa artinya di antara langit dan bumi, Ibu dan Bapak? Coba kita ukur. Universe, semesta alam ini luasnya berapa? Menurut ilmu fisika, la mutanahi, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena setiap hari diperluas. Dan perluasan universe, perluasan semesta alam ini setiap menit lebih cepat daripada kecepatan cahaya sendiri. Perluasan setiap hari, perluasan universe dan semesta alam ini lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Luar biasa. Ini sesuatu yang di luar benak kita, di luar akal kita, di luar pikiran kita, di luar nalar kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan sangat dan terlalu banyak pahalanya. Dan tidak ada batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menggambarkan pahalanya, kita sendiri sebagai manusia tidak akan mengerti. Karena nalar kita dan pikiran kita itu terlalu terbatas. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, apa artinya tahmid? Tahmid kita mengucapkan segala puji bagi Allah. Jadi benar-benar kita mengakui bahwasannya semua yang kita lakukan di dunia ini karena ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beli rumah karena ada dorongan dan ada taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kerja keras kita, bukan karena duit kita, bukan karena kehebatan diri kita, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa beli rumah. Begitu juga kita bisa sukses, kita bisa dapat S1, S2, S3, kita bisa hidup sehat, kita bisa bahagia, kita bisa tertawa, kita bisa bertemu dengan keluarga. Ini bukan karena kehebatan kita. Kita harus selalu mengakui itu. Ini karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita setiap kali membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini semuanya dari Allah. Ini semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang di antara kita akan merasa lebih hebat daripada orang lain. Tidak ada orang di antara kita akan merasa sombong terhadap orang lain. Kenapa? Karena mengakui bahwasanya semua yang di tangan dia ini bukan karena kehebatan dirinya sendiri, tetapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ini berarti kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Pasti kita sebagai manusia punya kekurangan. Saya punya kekurangan fisik, saya punya kekurangan akhlak, kekurangan iman. Begitu juga ibu dan bapak. Tidak ada orang yang maksum dan sempurna di antara kita. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita membacakan Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah. Allah suci dari setiap kekurangan. Allah suci dari setiap kelemahan. Allah suci dari semua sifat-sifat manusia. Allah suci dari semua kekurangan di mata manusia. Allah itu maha sempurna. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-salatu nur." Apa artinya was-salatu nur? Salat adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang menerangi perjalanan kita selama kita di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dalam dunia ini banyak masalah-masalah. Masalah itu karena kegelapan, bukan karena tidak ada listrik, bukan, karena ada kegelapan hati. Sehingga tidak ada orang atau orang sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkak. Karena apa? Karena kurangnya cahaya di dalam hati seseorang. Masih ingat ibu dan bapak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Abdi hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil. Dengan nawafil, salat sunnah, sudah melakukan salat wajib, disempurnakan dengan rawatib. Sudah melakukan rawatib, disempurnakan dengan nawafil. Sudah melakukan nawafil, disempurnakan dengan salat witir, salat tahajud, salat qiyamul lail, selalu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Luar biasa. Kalau Allah mencintai kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan? Di dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi matanya. Akan menjadi mata hamba ini. Bagaimana? Apa artinya matanya? Dia akan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi telinganya. Dia akan dengar yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apa arti setelah itu? Dia akan menjadi tangannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangannya. Allah akan menjadi kakinya. Apa artinya menjadi tangan dan kakinya? Dia akan mengambil, menggunakan tangannya dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kakinya, dia akan berjalan dengan ilmu dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ilmu kita itu sangat terbatas, tetapi menjadi tidak terbatas kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi cahaya kita. Oleh karena itu kita melihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wali, ulama, kiai-kiai yang besar seperti Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Ba'alawi, ulama-ulama yang terbesar itu, Masya Allah, yang awliyaullah, meskipun ilmunya tidak terlalu banyak, tetapi ibadahnya itu luar biasa. Bisa jadi dengan ibadahnya mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada mereka. Ilmu khasyah itu namanya. Meskipun ilmu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhtiar untuk mempelajarinya. Ilmu itu kalau disempurnakan dengan ibadah yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan cahaya kita, bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Nah, ini penting sekali ya, Ibu Bapak. Kadang-kadang kalau ada orang saleh, terlihat penampilannya salih, terlihat ibadahnya banyak, terlihat sering di dalam masjid. Tetapi kalau kita berurusan dengan beliau, dengan keuangan, disitulah terlihat keimanan seseorang. Nah, bukti keimanan seseorang, bukti perilaku seseorang saat kita melihat keuangan atau mulai berurusan dengan keuangan. Kalau dia mulai berbohong, kalau dia mulai ada mungkin celah-celah untuk menipu, untuk mengambil hak orang lain, maka itu berarti keimanannya sudah rusak. Berarti itu bukti seseorang, bukti keimanan seseorang adalah sedekah atau mungkin keuangan. Dia ada kesempatan untuk mengambil sesuatu, untuk mengambil hak orang lain, untuk menzalimi orang lain, pasti dia akan melakukannya. Nah, kalau tidak diketahui oleh orang lain, atau mungkin tidak ditegur, atau mungkin tidak diberi punishment, tidak diketahui, maka dia akan menghalalkan segala cara. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membuktikan keimanan kita, lepas keuangan ini, buktikan bahwasanya kita benar-benar memberikan tanpa batas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita menjaga hak orang lain, hak kita sendiri kita bisa mengkorbankannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah di atas jam 6. Nah, sabar sendiri mencakup 3 hal. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menjelaskan tentang sabar. Sabar ini sebenarnya 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar menjauhkan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam kesempitan dan juga musibah-musibah yang menimpa kita saat kita hidup di dunia. Dan setiap orang beriman itu sangat beruntung. Semua kondisi di dunia itu insya Allah baik baginya. Dia bangkrut, dia dapat musibah, itu baik baginya. Kenapa? Karena dia sabar, maka itu khairullah, itu lebih baik baginya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia juga pun dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sombong. Dia akan berkata alhamdulillah. Dia selalu membacakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau ada kebahagiaan, kalau ada amanah baru, kalau ada pemberian baru dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibalikan kepada taufik Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Maka itu lebih baik baginya. Jadi orang beriman itu susah merasa kecewa, susah merasa stres, susah. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar terikat pada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala apapun itu baik. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diya. Sabar itu sinar yang benar-benar akan membuat kita lebih bahagia. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kegelapan ini sudah
24 jam, betapa resah hati kita. Begitu matahari terbit, kebahagiaan itu masuk ke dalam hati kita. Nah, kebahagiaan itu adalah sabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran ini bisa memasukkan kita ke dalam surga, bisa juga memasukkan kita ke dalam neraka. Seseorang mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah masuk ke dalam surga. Seseorang mengetahui ayat Al-Quran, tetapi dia korupsi dalam ayat-ayat Al-Quran. Dia, apa artinya korupsi ayat Al-Quran? Dia akan mentafsirkannya sesuai keinginannya sendiri, sesuai syahwatnya sendiri. Luar biasa. Dan ini terjadi luar biasa setiap hari. Di zaman sekarang, sangat setiap hari. Khususnya dari orang-orang yang sudah mengetahui Al-Quran, sudah mengetahui hadis, tetapi ingin dekat kepada orang yang menguasa, ingin dekat kepada orang yang kaya. Nah, ingin mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan yang penguasa ini, sesuai dengan keinginan orang yang kaya supaya dapat kenikmatan dunia. Luar biasa. Betapa hina orang ini yang mengkorbankan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha manusia. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membacakan Al-Qur'an, mengamalkan isinya, insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kullun nasi yakhdu. Setiap orang di antara kita berjuang. Berbuat. Bisa jadi berbuat baik itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat jahat. Pasti kita berbuat setiap hari berbuat. Meskipun kita lagi tidur, kita lagi berbuat tidur. Nah, bagaimana kita mendekatkan, menjadikan perbuatan itu sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala riwayat Muslim. Maaf ya, kemarin tadi saya menyebutkannya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis ini adalah Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim saja. Tidak termasuk di antara Sahih Al-Bukhari. Baik, jazakumullah khair, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Silahkan Ibu dan Bapak apabila ada pertanyaan tentang hadis ini. Jazakumullah khair. Insyaallah, jazakumullah khair katsira. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, memang begitu banyak sekali. Alhamdulillah ya. Hadis ini sangat bisa bermanfaat sekali ketika misalkan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari kita menjaga kesehatan, menjaga kesucian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan zikir ya. Lalu salat sebagai cahaya bagi kita, penerang bagi kita, dan insyaallah dengan salat ini juga kita akan mendapatkan cahaya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, para jemaah semua, bagi siapapun yang Bapak dan Ibu yang bertanya, boleh silakan raise hand ataupun bisa melalui chat di kolom komentar. Tadi Kang Zakir, ada Kang Zakir? Berkaitan tentang zikir, sedekah dan juga sabar. Insyaallah tidak ada Ustaz, kayaknya sepertinya tidak ada. Ada yang bertanya. Oh ya. Silakan Kang Zakir, silakan. Kang Zaki ya, silakan. Jadi jaringannya jadi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kang Zaki. Jadi kalau misalkan kita sholat berjamaah, kita mendahulukan sholat tahiyatul masjid dahulu atau sholat wudhu dulu Ustadz. Dan yang kedua itu bagaimana ya Ustadz kalau misalkan waktu
waktunya itu terbatas Ustadz, karena di masjid-masjid hanya 6 menit. Jadi misalkan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah, sholat wudhu, Ustadz. Ada nggak nyampe juga? Nah, ini pertanyaan sangat penting ini, Ustaz. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita mau ke masjid, ada beberapa salat dan sunnah kalau kita mau melakukan. Yang pertama adalah sunnat wudhu. Yang kedua adalah tahiyatul masjid. Yang ketiga adalah salat qabliyah. Kalau kita pun juga salat tasbih, salat taubah, salat banyak semuanya. Nah, para ulama berkata bisa dijamak sebenarnya. Bisa dijamak dalam satu salat. Jadi kita baru selesai wudhu ini, maka kita jamak dengan tahiyatul masjid. Jadi hanya 2 rakaat. Salat wudhu 2 rakaat dan tahiyatul masjid 2 rakaat dijadikan satu. Nah, jadikan satu. Setelah itu kita mulai qabliyah. Setelah itu mungkin salat dan setelah itu ba'diyah. Nah, bahkan beberapa orang berkata boleh sebenarnya digabungkan dengan qabliyah. Digabungkan gimana? Kalau misal sebelum salat zuhur itu ada 4 menurut beberapa ulama. Nah, maka kita menggunakan 2 rakaat. Yang pertama digabungkan dengan tahiyatul masjid dan juga wudu. Sebenarnya begitu. Tetapi kalau kita mau pahala lebih besar, tetap kita melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid boleh. 2 rakaat wudu boleh. Setelah itu qabliyah boleh sebenarnya. Semakin banyak pahala, semakin banyak amal kita, semakin besar pahala kita. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Kalau kita ini baru wudu, langsung masuk masjid. Mana yang didahulukan kalau kita ingin melakukan dua rakaat ini? Yang didahulukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya salam, menghargai. Jadi kalau kita baru mau masuk masjid, kita melakukan tahiyah. Bilang assalamualaikum kepada seseorang kan? Itu sebelum saya ngobrol sama Zaki, sebelum saya curhat, sebelum saya melakukan apapun sama Zaki, dimulai dengan apa? Assalamualaikum. Salam itu tahiyah. Tahiyah. Nah, maka di dalam masjid, apapun sebelum kita ngobrol, sebelum kita zikir, sebelum kita melakukan salat, kita melakukan tahiyatul masjid. Ini adalah ibadah yang paling pertama di dalam masjid. Dan itu mungkin kita berilaku sopan dan juga menghargai masjid dengan 2 rakaat ini. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Ya begitu ya, Kang Zaki ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu terjawab semua atas pertanyaan Kang Zaki barusan. Ya, Ustaz, ada lagi Ustaz dari melalui chat dari Rahmat Aji. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, jika ayat la yamassuhu illal mutahharun dimaknai sucinya akidah, maka apakah boleh menyentuh mushaf dengan tanpa wudu? Syukran, Ustaz. Nah, secara umum ini sebenarnya ada perbedaan di antara ulama. Tapi mungkin jumhur fuqaha. Tadi saya menjelaskan tentang jumhur. Apa artinya jumhur? Kebanyakan ulama atau kesepakatan ulama. Nah, kata para ulama, kalau suci di sini la yamassuhu illal mutahharun, artinya sucinya seseorang dari kemusyrikan atau mungkin akidah yang tidak lurus. Sucinya akidah. Kalau ada seseorang tanpa wudu, pegang Al-Quran dan membacakannya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bukan tidak berdosa. Nah, tetapi lebih baik kita wudu pasti ya. Nah, tapi kalau kita tidak berwudu dan kita pegang Al-Mushaf dan baca, tidak apa-apa, tidak ada masalahnya. Kecuali ada beberapa ulama berkata di sini minal hadathil akbar. Kalau kita lagi janabah, kita bisa atau tidak? Nah, kalau kita janabah mungkin kurang sopan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedangkan kita masih janabah, maka kita mandi dulu, setelah itu kita melakukan salat, kita berzikir, kita pun juga membacakan Al-Quran. Tetapi boleh kita menyentuh Al-Quran, sebenarnya kesepakatan ulama. Meskipun kita lagi janabah boleh kita membacakan Al-Quran. Boleh kita zikir. Kalau kita lagi tidak ada air, nunggu mungkin kamar mandi, lagi sibuk, sedangkan kita janabah, boleh kita mengisinya dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Boleh kita membacakannya, kita
mengisinya dengan bacaan Al-Quran. Boleh sebenarnya. Boleh sekali. Bahkan seorang wanita yang lagi haid boleh sebenarnya membacakan Al-Quran. Meskipun ya tidak boleh mungkin menyentuh Al-Quran mushaf, tetapi boleh menyentuh tafsir Al-Quran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan sangat ringan bagi kita semua. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, artinya taharah, sucinya akidah. Nah, silakan. Insyaallah, syukran Ustaz. Ada satu lagi Ustaz, ini melalui chat juga akun Miskin Natali. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau kita melakukan larangan dalam berihram tapi menyadarinya setelah beberapa tahun, apakah hukuman atau denda itu tetap berlaku atau gimana? Oh, ini berkaitan tentang ihram. Nah, sebenarnya ya kalau kita melanggar ihram bisa jadi ini melanggar rukun ihram atau melanggar di antara aturan ihram ya, kewajiban ihram. Nah, maka kalau melanggar kewajiban, maka kita bayar dam kan, pastikan. Nah, kapan kita bayarnya? Kapan saja. Kalau kita nggak bisa saat itu, lebih bagus saat itu. Kalau kita lupa, baru kita sadar setelah sekian tahun, ya udah kita membayar damnya meskipun setelah 50 tahun atau 40 tahun. Supaya haji kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melanggar di antara rukun ihram, misal kita tidak wukuf di Arafah, maka ini kita harus mengulang haji ini. Kita ulang hajinya karena itu termasuk di antara rukun yang paling utama di dalam ihram, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Nah. Oke, syukran Ustaz, jazakallah khair. Gitu ya, Bu Miskin Natali. Ya, mudah-mudahan itu terjawab atas pertanyaan dan bisa menjadi solusi yang apa yang beliau sampaikan. Insyaallah ya, tabarakallah. Mudah-mudahan kajian hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Dan untuk selanjutnya Sabtu depan pun insyaallah kita akan melakukan kajian virtual, dan mohon dimanfaatkan waktu untuk senantiasa kita bisa bersilaturahim, dan juga kita bisa meminta bimbingan dari guru-guru kita, Ustaz Zain dan juga Ustaz Zain yang lain, dan pada kesempatan berikutnya. Dan di penghujung ini mohon kiranya Ustaz memimpin doa untuk kami semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapatkan ilmu yang berkah dari Ustaz. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ikhwanina wa azwajina wa sahabatina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin fa'alin aw amal. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, ampunilah istri anak-anak kami, ampunilah sahabat kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kita ahli surga, berikanlah kepada kita taufik pertolongan darimu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah semua urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran kasiran Ustaz atas bimbingan dan juga doanya. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim kembali di kajian virtual berikutnya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Terima kasih Ibu dan Bapak yang mulia semua. Izinkan saya live insyaallah di pertemuan yang akan datang kita usahakan untuk datang bersama keluarga kita, sahabat kita,
Barang siapa yang mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama. Baik, jazakumullah khair. Izinkan saya lift, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kajian virtual yang ke-98 ini telah selesai dan mudah-mudahan kita bisa kembali mengikuti kajian virtual berikutnya. Virtual berikutnya berarti ke-99. Insyaallah Sabtu depan kita akan bertemu kembali dan jangan lupa untuk terus mengikuti kajian berikutnya dan bisa melihat di channel YouTube Al Irsyad Bandung dan jangan lupa nonton di sana, di subscribe juga, jangan lupa di like juga supaya akun tersebut bisa terus kami kembangkan dan kami share ke khalayak umat sebagai ladang dakwah bagi kita semua, bagi amal ibadah, amal jariah bagi kita semuanya. Mari kita tutup kajian virtual ini dan baca hamdalah, istighfar, doa akhir majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, astagfirullahal azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, alafwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.